Arema FC kembali bersiap melanjutkan perjuangannya di Liga 1 Indonesia musim ini. Pada pekan ketiga, Singoedan akan berhadapan dengan Bayangkara FC pada Jumat, 22 Agustus 2025 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Laga ini menjadi sangat penting, karena kemenangan bisa membawa Arema FC mengkudeta posisi Persija Jakarta yang saat ini masih berada di puncak klasemen. Di bawah arahan pelatih anyar Marco Santos, Arema FC tampil cukup menjanjikan. Dari dua pertandingan awal, mereka mencatat satu kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak, lalu menahan imbang PSIM Yogyakarta 1-1. Skema cantik yang ditampilkan Arema di bawah racikan strategi Marco Santos mulai terlihat, membuat para Aremania menaruh harapan besar. Lantas, bagaimana prediksi susunan pemain atau potensial starting 11 Arema FC untuk menghadapi Bayangkara FC? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel Raftel Sport. Penjaga gawang, Adi Satrio. Untuk posisi penjaga gawang, Arema FC diprediksi kembali mempercayakan tanggung jawab besar di bawah Mistar kepada Adi Satrio. Kiper berusia 24 tahun ini merupakan rekrutan anyar Singoedan yang didatangkan dari PSIS Semarang dengan status bebas transfer untuk musim 2025-2026. Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, Adi Satrio dikenal dengan refleks cepat, kemampuan membaca arah bola yang tajam, serta ketenangan saat menghadapi situasi 1-1. Dua laga perdana musim ini menjadi bukti konsistensinya, di mana ia selalu menjadi starter dan mampu tampil solid menjaga gawang Arema. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga Liga 1, perannya akan semakin vital. Bayangkara memiliki barisan penyerang yang berbahaya dan mampu mencetak gol dari berbagai situasi. Kehadiran Adi Satrio diharapkan bisa menjadi tembok terakhir yang kokoh, sekaligus memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Arema FC untuk meraih kemenangan penting di Stadion Kanjuruhan. Bek kanan, Ahmad Maulana. Posisi bek kanan Arema FC di musim ini diprediksi kembali menjadi milik Ahmad Maulana. Pemain muda berusia 22 tahun ini tampil konsisten di dua laga perdana Liga 1, selalu dipercaya sebagai starter oleh pelatih Marco Santos. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Ahmad dikenal sebagai salah satu bek kanan muda paling menjanjikan di kompetisi. Kecepatan, daya juang tinggi, serta agresivitasnya dalam melakukan overlap membuat Arema memiliki opsi serangan tambahan dari sisi sayap kanan. Tak hanya di level klub, ia juga semakin matang setelah menjadi bagian penting Timnas Indonesia U23 pada ajang Piala AFF U23 2025. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga, peran Ahmad akan sangat penting, terutama untuk meredam serangan cepat lawan dari sektor sayap. Dengan mentalitas dan performa yang terus berkembang, Ahmad siap menjadi salah satu kunci Singoedan dalam usaha meraih kemenangan di Stadion Kanjuruhan. Bek tengah, Julien Guewara. Untuk posisi bek tengah, Arema FC diprediksi akan mengandalkan Julien Guewara sebagai starter ketika menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga Liga 1. Pemain asal Kolombia berusia 33 tahun ini sejatinya berposisi sebagai gelandang bertahan, namun fleksibilitasnya membuat ia juga piawai menjaga lini pertahanan. Musim lalu, Guewara menjadi salah satu pemain asing yang tampil konsisten hampir di setiap laga, sehingga manajemen memutuskan untuk mempertahankannya. Dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah, ia dikenal memiliki insting bertahan yang kuat, disiplin tinggi, serta kemampuan membaca permainan yang cerdas. Kondisi ini semakin membuka peluang baginya tampil sebagai starter setelah Yan Mota mendapat kartu merah saat menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan kedua. Pengalaman panjang Guewara akan sangat penting bagi skema Marco Santos, terutama untuk meredam serangan Bayangkara yang dikenal cepat dan agresif. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi benteng tangguh Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Bek tengah, Luis Gustavo. Untuk posisi bek tengah lainnya, Arema FC diprediksi kembali mengandalkan Luis Gustavo. Pemain asal Brasil berusia 31 tahun ini merupakan rekrutan anyar Singoedan untuk musim 2025-2026 dan langsung dipercaya sebagai starter di dua laga perdana Liga 1. Dengan postur ideal dan pengalaman bermain di beberapa kompetisi sebelumnya, Gustavo tampil solid dalam mengawal lini pertahanan Arema. Ia dikenal memiliki kemampuan duel udara yang kuat, disiplin dalam menjaga area, serta piawai dalam mengantisipasi pergerakan penyerang lawan. Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan sekaligus ketenangan di jantung pertahanan tim asuhan Marco Santos. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga, peran Gustavo akan sangat krusial. Bayangkara memiliki lini serang yang agresif dan berbahaya, sehingga ketangguhan Gustavo dalam memimpin lini belakang akan menjadi salah satu kunci.
Arema berharap kontribusinya bisa menjaga gawang tetap aman sekaligus membantu meraih kemenangan penting di Stadion Kanjuruhan. Bek kiri, Johan Alfarizi. Posisi bek kiri Arema FC musim ini diprediksi kembali ditempati oleh sosok senior sekaligus kapten tim, Johan Alfarizi. Pemain berusia 35 tahun ini sudah lama menjadi simbol loyalitas Singoedan dan tetap menjadi panutan di dalam maupun luar lapangan. Meski nilai pasarnya hanya Rp173,82 juta, pengaruh Alfarizi terhadap tim jauh lebih berharga. Ia dikenal sebagai bek kiri yang tangguh, disiplin, dan memiliki naluri bertahan yang kuat. Walau tidak dimainkan pada laga perdana melawan PSBS Biak, Alfarizi langsung dipercaya menjadi starter di pekan kedua saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Kepercayaan pelatih Marco Santos ini membuktikan bahwa pengalamannya masih sangat vital bagi keseimbangan tim. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga, perannya kembali dibutuhkan untuk menjaga ketat sisi kiri pertahanan Arema dari serangan lawan. Kehadiran Kapten Johan Alfarizi diyakini mampu menjaga stabilitas sekaligus memotivasi rekan-rekannya di Stadion Kanjuruhan. Gelandang bertahan, Betinho. Untuk posisi gelandang bertahan, Arema FC musim ini diperkirakan akan kembali mengandalkan Betinho. Pemain asal Brasil berusia 33 tahun ini merupakan rekrutan anyar yang diboyong dari PSS Sleman dengan status bebas transfer. Dengan nilai pasar mencapai Rp1,74 miliar, Betinho dikenal sebagai gelandang bertahan berpengalaman dengan kemampuan membaca permainan, tackle bersih, serta distribusi bola yang akurat. 2 laga perdana Liga 1 musim ini sudah membuktikan perannya, di mana ia selalu tampil sebagai starter dalam skema Marco Santos. Meski sempat membuat kesalahan antisipasi hingga berujung gol bunuh diri saat melawan PSIM Yogyakarta, kontribusinya tetap penting untuk menjaga keseimbangan lini tengah Singoedan. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga, tugas Betinho akan sangat vital. Ia diharapkan mampu memutus serangan cepat lawan sekaligus menjadi jembatan transisi ke sektor serangan, agar Arema bisa mengamankan kemenangan di Stadion Kanjuruhan. Gelandang tengah, Matheus Blade. Untuk posisi gelandang tengah, Arema FC kemungkinan akan mengandalkan sosok anyar asal Brasil, Matheus Blade. Pemain berusia 28 tahun ini sejatinya berposisi sebagai bek tengah, namun pelatih Marco Santos mencoba menempatkannya di lini tengah pada laga pekan kedua menghadapi PSIM Yogyakarta. Dalam debutnya tersebut, Blade tampil selama 89 menit dan menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup baik. Eksperimennya di posisi gelandang tengah dianggap berhasil karena ia mampu menjaga keseimbangan permainan, kuat dalam duel fisik, serta disiplin dalam membantu bertahan maupun memulai serangan. Kehadiran Blade di lini tengah memberi variasi baru bagi Arema FC yang membutuhkan sosok pekerja keras untuk menopang transisi permainan. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga, perannya akan sangat penting untuk meredam kreativitas lawan di sektor tengah. Jika bisa kembali tampil solid, Matheus Blade berpotensi menjadi kartu kejutan Arema dalam upaya meraih kemenangan di Stadion Kanjuruhan. Gelandang serang, Valdeci. Untuk posisi gelandang serang, Arema FC musim ini mempercayakan peran penting kepada Valdeci. Pemain asal Brasil berusia 30 tahun ini didatangkan dari klub Serie C Brasil, Itabaiana, dengan status bebas transfer. Dalam 2 laga perdana Liga 1, Valdeci selalu menjadi starter dan sudah mencatatkan 1 gol. Bukti cepatnya ia beradaptasi dengan skema permainan pelatih Marco Santos. Dikenal sebagai gelandang kreatif, ia memiliki visi bermain yang tajam, kemampuan mengatur tempo, serta umpan-umpan akurat yang mampu membuka ruang bagi para penyerang. Selain itu, insting menyerangnya membuat Valdeci bisa menjadi ancaman tambahan di lini depan. Kehadirannya di lini tengah juga menjadi tandem ideal bagi Arhan Fikri untuk membangun serangan. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga, peran Valdeci akan sangat krusial sebagai motor penggerak Arema. Kreativitas dan kontribusinya diharapkan bisa menginspirasi Singoedan meraih kemenangan di Stadion Kanjuruhan. Penyerang sayap kanan, Bayu Setiawan. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Arema FC diprediksi masih akan mempercayakan peran penting kepada Bayu Setiawan. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki nilai pasar Rp1,30 miliar dan selalu menjadi starter dalam 2 laga perdana Liga 1 musim ini. Bayu dikenal sebagai winger cepat dengan kemampuan dribble mumpuni serta naluri menyerang yang tajam. Ia mampu memberikan variasi serangan dari sisi kanan sekaligus menjadi pelayan ideal bagi penyerang tengah Arema. Keberadaannya di lini depan juga menambah opsi serangan karena selain bisa melepas umpan silang akurat, Bayu juga kerap melakukan penetrasi langsung ke jantung pertahanan lawan. Konsistensinya di 2 laga awal membuat pelatih Marco Santos tampak masih percaya penuh pada kontribusinya. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga,
kecepatan dan keberanian Bayu di sisi sayap akan sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan dan membantu Arema FC meraih hasil maksimal di Stadion Kanjuruhan. Penyerang sayap kiri, Paulinho Mokcelin. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Arema FC mempercayakan sektor ini kepada Paulinho Mokcelin. Pemain asal Brasil berusia 31 tahun ini didatangkan dari klub Brusque dengan status bebas transfer dan langsung menjadi bagian penting dalam skema pelatih Marcos Santos. Dikenal sebagai winger berpengalaman, Paulinho memiliki kecepatan, teknik olah bola yang mumpuni, serta kemampuan memberikan umpan matang dari sisi sayap. Dua laga perdana Liga 1 musim ini semakin mempertegas kualitasnya, di mana ia selalu menjadi starter dan berhasil menorehkan 2 assist. Kehadirannya di lini depan memberikan variasi serangan yang berbahaya, terutama ketika dipadukan dengan kreativitas Valdeci di tengah dan pergerakan penyerang utama di lini depan. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga, peran Paulinho akan sangat krusial untuk membongkar pertahanan lawan. Kombinasi pengalaman, visi bermain, dan kontribusi assist yang sudah terbukti membuatnya diharapkan kembali jadi motor serangan Singo Edan di Stadion Kanjuruhan. Penyerang tengah, Dalberto. Untuk posisi penyerang tengah, Arema FC hampir pasti kembali mengandalkan Dalberto. Striker asal Brasil berusia 30 tahun ini merupakan mesin gol utama Singo Edan yang dipertahankan untuk musim 2025-2026. Musim lalu ia menjadi top skor klub, dan musim ini langsung melanjutkan ketajamannya dengan mencetak 4 gol hanya dalam 2 laga awal Liga 1. Dengan nilai pasar mencapai 3,91 miliar rupiah, Dalberto dikenal sebagai penyerang haus gol dengan insting tajam di dalam kotak penalti serta kemampuan duel udara yang mumpuni. Ia selalu menjadi starter di bawah arahan Marcos Santos dan terbukti menjadi pembeda dalam setiap serangan Arema. Menghadapi Bayangkara FC di pekan ketiga, peran Dalberto akan sangat vital sebagai target man utama. Kombinasinya bersama Paulinho Mokcelin dan Valdeci di lini depan diharapkan kembali menghadirkan daya ledak, sekaligus memperpanjang tren positifnya sebagai top skor sementara Liga 1. Laga Arema FC kontra Bayangkara FC di pekan ketiga Liga 1 Indonesia 2025 dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Singo Edan datang dengan motivasi tinggi setelah menunjukkan performa menjanjikan di 2 laga awal, termasuk ketajaman Dalberto yang kini memimpin daftar top skor sementara. Dengan kombinasi pengalaman pemain senior seperti Johan Alvarizi, disiplin Julien Guevara, hingga kreativitas Valdeci dan kecepatan Paulinho Mokcelin, Arema memiliki modal kuat untuk mengincar kemenangan di Stadion Kanjuruhan. Namun, Bayangkara FC tentu bukan lawan mudah karena memiliki lini serang berbahaya yang bisa kapan saja memberi kejutan. Konsentrasi penuh dan kerjasama tim akan menjadi kunci utama bagi Arema FC untuk meraih hasil maksimal. Apabila mampu menang, Arema berpeluang besar menggeser Persija Jakarta dari puncak klasemen sementara Liga 1. Jadi, mampukah Singo Edan mengamankan 3 poin penuh? Kita nantikan bersama.